Halo sahabat Excel dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar terkait rumus left, mid, dan juga right gitu ya. Nah, rumus-rumus ini bakalan berguna banget buat kalian ketika nanti bekerja, ataupun rumus-rumus ini bakalan kalian bisa temukan nanti ketika tes gitu ya. Terkadang memang nanti pekerjaan kalian kayak misalnya ada VLOOKUP yang memang harus dikombokan dengan left, mid, ataupun right gitu ya. Karena memang terkadang misalnya kode barang itu ternyata cuma dikasih 3 digit angka di depannya atau di tengahnya atau di belakangnya gitu kan. Nah, kita bingung kan gitu. Nah, terus bagaimana nih cara ngambil datanya gitu kan menggunakan VLOOKUP kalau sedangkan kodenya aja cuma ada 3 digit atau berapa digit gitu di depan. Nah, kalian nggak usah bingung. Nah, kalian bisa gunakan atau kombinasikan dengan rumus-rumus ini gitu. Atau ketika kalian misalnya disuruh mengambil data gitu dari banyaknya data yang nyatu di sini nih, kalian disuruh ngambil misalnya ini nih, kalian disuruh ngambil segini gitu kan. Terus kalian copy satu-satu datanya seperti ini. Nah, ini bakalan lama sekali gitu kan kalau kalian melakukan hal ini gitu. Nah, kalian bisa menggunakan rumus left gitu ya, left, mid, dan juga right gitu kan. Nah, rumus-rumus ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengambil beberapa kalimat dari kalimat yang kalian inginkan gitu. Nah, sebelum kita nanti membahas VLOOKUP bertingkat menggunakan rumus left, mid, dan juga right gitu ya. Nah, kita membahas terlebih dahulu gitu kan. Apa sih dari rumus left, mid, dan juga right gitu kan. Dan kegunaan itu untuk apa sih gitu. Nah, rumus left ini digunakan untuk mengambil data dari sebelah kiri gitu. Dari sebelah kirinya data atau dari depan gitu ya. Bahasanya bisa juga dari depan gitu ya. Dari depan atau dari kiri gitu. Nah, kalau mid itu dari tengah gitu. Tengah berdasarkan data yang kita inginkan gitu. Dari tengahnya dari sebelah mana gitu kan. Nah, right ini itu kita bisa gunakan untuk dari sebelah kanan ataupun dari belakang gitu. Dari belakang sini nih gitu kan. Kita ingin menggunakan ingin mengambil misalnya kalimat pemasaran aja gitu kan. Atau kita ingin mengambil rane aja gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus right ini gitu ya. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, gini nih. Langsung aja gitu kita ketikkan sama dengan left. Setelah itu kita pilih ini teksnya. Setelah itu kita koma. Nah, 6 charge. Nah, berapa nomor yang ingin kita ambil gitu? Kita misalnya disuruh ngambil kalimat Andi aja nih. Andi ada berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4. Nah, Andi ada 4 huruf. Maka kita ketikkan saja angka 4. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, maka dia akan otomatis mengambil 4 huruf dari depan ataupun dari sebelah kanan gitu ya. Oke, lanjut kita menggunakan rumus mid gitu ya. Mid ini mengambil kata ataupun kalimat dari tengah berdasarkan yang kita inginkan gitu. Nah, seperti contohnya di sini kita sama dengan mid. Setelah itu kalian bisa pilih misalnya nih kita ingin mengambil yang ini nih, yang tengah, ataupun ini aja deh yang gampang deh, Prabowo-nya gitu kan. Nah, kita hitung terlebih dahulu nih. Andi kan tadi 4 ya, 4 kata. Terus nah spasi jangan lupa kita hitung 1, spasi jangan sampai nggak dihitung, tapi spasi tetap dihitung. Andi 4, spasi 1 jadi 5, terus Prabowo berarti kalimat ke-6 gitu ya. Nah, oke, kita ketikkan 6. Kita ketikkan dulu di sini. Lalu kita ketikkan star number. Nah, kita ingin mengambil star number itu dari nomor berapa? Karena tadi tulisan Prabowo ini ada di nomor 6 gitu ya. Nah, maka kita ketikkan angka 6. Lalu kita 6 charge-nya. Nah, kita ingin mengambil berapa huruf nih dari kalimat Prabowo gitu kan. Dari awal huruf P nih. Dari awal huruf P kita mau ngambil berapa huruf? Misalnya nih Prabowo tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tulisan Prabowo ini ada 7, maka kita ketikkan angka 7. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, maka dia akan otomatis mengambil dari tengah huruf itu yang berdasarkan kita inginkan gitu. Kalau kita ingin mengambil dari Prabowo ya kita hitung dari depan ini Prabowo di nomor berapa gitu kan. Terus atau kita mengambil di sini itu dimulai dari nomor berapa. Jangan lupa spasi itu tetap dihitung gitu ya teman-teman. Jangan sampai nggak dihitung gitu. Oke, selanjutnya kita ingin menggunakan rumus right gitu. Nah, rumus right ini kita mengambil berdasarkan data dari sebelah kanan gitu atau dari belakang gitu nih, dari belakang seperti ini gitu. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan right. Nah, setelah itu teksnya kita pilih. Setelah itu kita ingin mengambil berapa huruf nih dari belakang gitu. Kita ingin mengambil misalnya pemasaran gitu ya. Pemasaran ada berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 huruf. Kita ketik angka 9 lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka dia akan mengambil 9 huruf dari belakang ataupun dari sebelah kanan gitu. Nah, mudah kan? Nah, di sini mungkin cukup segini saja yang kita bahas dari pertemuan kali ini terkait ngebahas rumus live, meet dan juga right gitu ya. Saya harap teman-teman semua bisa dapat memahami dan juga bisa sekaligus mempraktekannya, dicoba oleh teman-teman gitu. Karena sebelum sampai pembahasan nanti kita ingin membahas VLOOKUP dengan rumus bertingkat live, meet dan right ini, alangkah baiknya teman-teman memahami dulu gitu bagaimana rumus live, meet dan juga right ini kegunaannya gitu, agar teman-teman tidak kebingungan untuk pembahasan selanjutnya gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.